kadang kita itu menggunakan komputer itu kurang bijak. Kenapa? Kadang kita itu duduk di lantai tanpa meja, tanpa kursi, entah menggunakan laptop atau komputer, tinggal kita ketik aja. Jadi itu mengakibatkan apa? Mata kita cepat lelah atau punggung kita sakit. Welcome to my channel. It's not a game, it's a rich thing. Anak-anak, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana duduk yang benar di depan komputer. Karena kalau kita duduk tidak benar atau posisi kita salah, itu jangka panjangnya akan mengakibatkan yaitu kita akan sakit mata ataupun sakit punggung, atau kita mengalami kecelakaan seperti konsleting listrik yang mengakibatkan kita juga bermasalah, bisa mengakibatkan kematian juga. Nah, pada tutorial ini simak baik-baik supaya kedepannya berguna bagi kita semua ketika kita menggunakan komputer. Saksikan ya. Oke, langsung aja. Ya, judulnya yaitu posisi di depan komputer yang benar. Kenapa? Karena banyak orang memposisikan ketika duduk di komputer itu dengan cara yang salah. Oke, kita mulai langsung aja, yaitu kita dari atas, dari kiri ke kanan ya, supaya sejalan. Yaitu pertama kita kepala harus tegak, bukan tega ya ini. Kepala harus tegak. Selanjutnya posisi monitor harus sejajar dengan kepala. Maksudnya begini ya anak-anak. Ya, jadi kadang kita itu menggunakan komputer itu kurang bijak. Kenapa? Kadang kita itu duduk di lantai tanpa meja, tanpa kursi, entah menggunakan laptop atau komputer, tinggal kita ketik aja. Jadi itu mengakibatkan apa? Mata kita cepat lelah atau punggung kita sakit. Karena kenapa? Ketika kita mengetik di lantai, kepala kita cenderung apa? Menunduk. Juga punggung pun tidak tegak, akan cenderung condong ke depan begitu. Nah, jadi untuk bagian atas yaitu kepala harus tegak, posisi monitor harus sejajar dengan kepala, juga dibarengi dengan posisi monitor berada pada jarak kurang lebih sepanjang jarak tangan dengan mata. Ya, paling enggak idealnya itu posisi jaraknya sekitar 70 sampai 80 cm, yaitu posisi ideal anak-anak. Itu menjadikan mata kita itu biasa, tidak perlu akomodasi, atau mata kita tidak terpapar sinar dari layar komputer ini tidak kena paparan yang berbahaya. Ya, anak-anak harus perhatikan ini. Anak-anak yang selama ini cenderung di depan komputer sangat dekat, yuk mulai sekarang mulai agak jauh ya, posisi sekitar 70-80 cm. Itu posisi yang aman. Selanjutnya kita lihat dari posisi bahu. Bahu itu harus rileks, tidak boleh tegang. Kalau contohnya anak-anak menggunakan komputer atau laptop di lantai, pasti bahu tidak akan rileks. Dia akan tegang karena cenderung menjorok ke depan dan ke bawah. Ini mengakibatkan cepat lelah anak-anak. Nah, selanjutnya tangan sejajar dengan lengan bawah. Maksudnya gini, coba perhatikan gambar ini ya. Jadi posisi lengan dengan keyboard ini sejajar.
Nah, kalau anak-anak mengetik di lantai, itu tangan tidak sejajar, lengannya tidak sejajar, tapi cenderung dari atas ke bawah. Atau misalnya anak-anak mejanya terlalu tinggi, nah, anak-anak lengannya tidak sejajar, tangan akan condong ke atas. Itu juga tidak ideal, akan mengakibatkan kita cepat lelah dalam mengetik. Nah, tujuan juga yaitu kita akan maksimal ketika menggunakan keyboard, ketika tangan kita sejajar. Oke ya, anak-anak tahu ya. Jadi usahakan anak-anak memposisikan lengan tangan ini sejajar dengan keyboardnya. Oke, selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu punggung harus tegak. Nah, ini Pak Johan sendiri sering ngalami juga. Jadi karena menyepelekan, kenapa kok Pak Johan 15 menit ngetik itu cepat lelah? Ternyata apa? Karena Pak Johan sering ngetiknya apa? Punggungnya condong ke depan, tidak tegak. Lah mengakibatkan di belakang punggung sini kadang terasa nyeri dan pegel. Nah, mulai saat ini kita mau belajar ya, bagaimana cara menegakkannya. Itu sangat gampang sekali. Ketika kita duduk di meja komputer, kita agak condong ke depan. Caranya apa? Kursi itu agak dimajukan ke depan dikit. Nah, seperti saya praktekkan gini. Nah, kalau sudah, oh ini sudah tegak, udah berhenti di situ. Tapi kalau kurang tegak lagi, maju dikit lagi. Nah, sampai nyaman. Oh ini sudah tegak. Nah, itulah posisi idealnya. Nah, coba perhatikan yang ini, contoh gambar dari Pak Johan ini. Tata letak meja kan juga nyaman kan, karena sejajar dengan tangan. Oke, selanjutnya yang bagian bawah, alas duduk yang empuk. Ya, ini sebenarnya masalah kalau empuk dan keras ini masalah kenyamanan juga. Nah, jadi usahakan anak-anak memiliki kursi khusus untuk komputer ya. Usahakan alasnya itu empuk. Dan coba lihat di bagian terakhir yaitu posisi kaki ditopang oleh footrest. Maksudnya gini. Nah, biasanya footrest itu terbuat dari isolator. Isolator itu apa anak-anak? Yaitu bahan-bahan yang menghambat arus listrik. Kalau konduktor itu bahan-bahan yang mudah menyalurkan arus listrik. Contohnya kalau isolator itu kan kayu, plastik. Kalau konduktor itu seperti besi, aluminium. Nah, biasanya footrest ini kan terbuat dari isolator ya. Jadi ini untuk menanggulangi ya ketika satu kali listrik di rumah itu terjadi konsleting atau apa, ya tidak menutup kemungkinan komputer ini akan mengalami konslet atau kerusakan. Nah, ketika mengalami kerusakan itu biasanya bisa aja mengakibatkan arus listrik itu mengenai kita. Istilah Jawanya yaitu kita kesetrum. Nah, kalau kita alasnya adalah isolator penghalang arus listrik, ya kita akan terhindar ya. Ya, jadi itu posisi yang ideal di depan komputer supaya anak-anak enjoy di depan komputer dan kesehatan anak-anak tetap terjaga. Oke, pada pembelajaran ini selesai pada sesi ini ya. Tuhan Yesus memberkati.